Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gaisan Zerul Haq dengan NIM 2309644, kelas Sistel 4A. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Hafian Putra Pratama, SSTMT. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait telco-churn yang sudah dikerjakan dan juga sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pada presentasi kali ini dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang dimana seolah-olah kita sedang menjelaskan kepada seorang klien kita. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu terkait telco-churn. Telco-churn merupakan sebuah istilah yang dimana digunakan dalam bidang perusahaan telekomunikasi ketika seorang pelanggan telah berhenti dalam menggunakan layanannya karena dia beralih kepada perusahaan yang lain ataupun berhenti dengan menggunakan layanan tersebut. Lanjut masuk kepada data yang akan kita gunakan pada proyek kali ini. Data yang akan kita gunakan merupakan sebuah data yang diambil dari file tugas.csv yang berisikan terkait pelanggan dari layanan telekomunikasi. Kemudian dari data yang bisa kita lihat di depan, awal mulanya perintah ini dapat dilihat dengan perintah awal yaitu df.head yang nantinya akan menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Kemudian akan keluar juga informasi-informasi yang langsung terlihat jelas, antara lain seperti identitas pelanggan, yaitu ada customer ID, yang kemudian juga ada gender atau jenis kelamin, kemudian juga status kewarganegaraan, apakah dia seorang senior atau bukan, kemudian juga informasi terkait pasangan, kemudian juga durasi berlangganan dalam bulan. Tahapan awal ini merupakan bagian proses dari data eksplorasi, yaitu mengenali karakteristik data sebelum melangkah lebih jauh ke tahapan pembersihan dan juga analisis yang lebih dalam. Kemudian juga dengan melihat dari kolom-kolom seperti phone service, internet service, dan lainnya, kita tahu bahwa dataset ini cukup lengkap dan juga memungkinkan kita untuk melihat pola konsumsi layanan serta korelasinya dengan perilaku-perilaku pelanggan. Setelah memahami struktur data secara umum, masuk dengan kepada eksplorasi dari distribusi data terhadap variabel-variabel yang cukup penting, di mana ada gambar yang dapat dilihat di depan oleh Bapak atau Ibu. Kami fokus kepada dua aspek, yaitu lamanya pelanggan dalam berlanggan tenure dan juga jumlah tagihan dalam monthly charge, karena dua hal ini biasanya sangat berhubungan erat dengan loyalitas dan juga kepuasan para pelanggan. Di grafik sebelah kiri menunjukkan bahwa tenure, yaitu waktu pelanggan menggunakan layanan. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa banyak pelanggan yang baru bergabung, namun menariknya terdapat juga banyak pelanggan yang sudah kemudian juga menariknya terdapat juga banyak pelanggan yang sudah bertahan lama sekitar 70 bulan atau hampir 6 tahun. Temuan-temuan seperti ini sangat penting dalam sebuah perusahaan karena menunjukkan bahwa dalam data memiliki dua kelompok dominan, yaitu pelanggan baru dan juga pelanggan lama yang loyal terhadap pelayanan ini. Hal ini bisa memberikan peluang strategis dalam diferensiasi dalam pelayanan dan juga penawaran. Sementara itu, di grafik sebelah kanan ini memperlihatkan sebuah distribusi tagihan bulanan, di mana di sini juga terlihat bahwa sebagian besar para pelanggan itu membayar biaya di bawah sebesar $30 per bulan. Namun juga terdapat lonjakan pada kelompok-kelompok pelanggan yang membayar antara $70 hingga $100. Pola-pola ini menunjukkan adanya segmentasi alami dalam jenis layanan yang diambil oleh para pelanggan. Ada juga yang memilih layanan dasar dengan biaya rendah, dan ada juga yang memilih layanan paket layanan yang lengkap. Dari dua distribusi ini, kita dapat lihat bahwa strategi pemasaran dan retensi bisa difokuskan pada dua kelompok besar yang ada di depan. Kemudian
Kemudian juga perusahaan dapat mengevaluasi apakah layanan menengah masih kurang diminati atau justru menjadi target yang perlu dioptimalkan. Selanjutnya juga kami akan menganalisis hubungan antara variabel dan bagaimana faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap churn atau berhenti berlangganan ini. Dimana setelah memahami struktur umum dataset, langkah yang kami lakukan selanjutnya adalah kami menggunakan box plot untuk memahami sebaran dari 3 variabel numerik. Untuk variabel tenure, terlihat bahwa pelanggan itu tersebar cukup merata dari yang baru bergabung hingga yang sudah menggunakan layanan selama kurang lebih 6 tahun. Ini juga mengindikasikan adanya kelompok pelanggan baru dan pelanggan loyal yang sama-sama signifikan jumlahnya. Kemudian pada monthly charge, mayoritas pelanggan ini dikenakan biaya antara 20 hingga $80 per bulannya. Namun terdapat juga outlier yang memungkinkan besar berasal dari pelanggan yang menggunakan layanan tambahan atau paket premium. Sedangkan untuk senior citizen, karena datanya bersifat binar, plot ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan bukanlah lansia. Artinya pelanggan telco ini pada mayoritasnya berada dalam usia produktif di sekitar umur 20 hingga sampai 40. Kemudian kita beralih kepada distribusi churn pelanggan yang kami visualisasikan dalam bentuk diagram bulat atau diagram pie. Dari sini juga kita lihat bahwa sekitar 26,5% pelanggan telah berhenti berlangganan pada pelayanan ini. Kemudian sisanya 73,5% pelanggan lainnya itu masih aktif. Pada distribusi ini memberitahu bahwa churn bukanlah kasus minoritas dengan lebih dari seperempat pelanggan yang churn. Isu ini juga patut dianalisis lebih dalam. Selain itu juga kita wajib mencatat adanya potensi masalah class imbalance yang harus diantisipasi dalam membangun model prediktif. Masuk kepada slide selanjutnya, kita akan masuk ke tahap penyeimbangan data yang menjadi salah satu langkah cukup penting dalam proses pra-pemodelan, khususnya untuk kasus churn yang memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Khususnya bisa dilihat pada grafik sebelah kiri ini, ditampilkan sebuah distribusi data yang sebelumnya tidak dilakukan SMOT. Terlihat bahwa mayoritas pelanggan berada di kelas 0, yaitu pelanggan yang tidak churn dengan jumlah 4.138 sampel atau sekitar 73,45%. Sementara itu kelas 1 pelanggan yang churn hanya berjumlah 1.496 sampel atau sekitar 26,55%. Distribusi yang tidak seimbang ini juga dapat berdampak cukup signifikan pada performa model nantinya, karena model cenderung akan bias ke kelas mayoritas sehingga potensi churn yang sesungguhnya bisa terlewat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita diperlukan sebuah metode, yaitu kami gunakan metode SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Hasilnya dapat Bapak atau Ibu lihat pada grafik di depan, khususnya di sebagian sebelah kanan. Setelah SMOT diterapkan, distribusi data menjadi lebih seimbang. Masing-masing kelas memiliki jumlah yang sama, yaitu 4.138 sampel atau masing-masing itu 50% dari total data yang ada. Setelah proses oversampling dilakukan dengan metode SMOT berhasil menyeimbangkan jumlah data antara pelanggan churn dan juga non-churn, tahapan berikutnya adalah pemodelan prediktif, yaitu membangun model mesin learning yang mampu mengidentifikasi kemungkinan pelanggan akan berhenti berlangganan. Namun sebelum kita memutuskan model mana yang akan digunakan nantinya, penting juga kita untuk mengukur performa terlebih dahulu dari beberapa algoritma yang berbeda-beda. Untuk itu kami juga melakukan pengujian terhadap 6 model klasifikasi yang cukup populer dan banyak digunakan dalam dunia industri. Yang pertama itu ada logistic regression, kemudian juga ada K-nearest neighbors KNN. Yang ketiga juga ada decision tree, keempat ada random forest, kelima ada support vector classifier, yang keenam ada XGBoost. Pengujian dilakukan pada model-model ini. Kami lakukan pengujian dengan menggunakan teknik K-fold cross validation dengan 5 lipatan, yang maksudnya adalah di mana data pelatihan akan dibagi menjadi 5 bagian yang seimbang. Kemudian model ini juga akan dilatih pada 4 bagian dan akan diuji pada bagian sisanya.
dan proses ini diulang sebanyak 5 kali dengan bagian ujian yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa performa model tidak tergantung pada satu subset saja, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih stabil dan mewakili performa sebenarnya di berbagai kondisi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, rata-rata akurasi yang diperoleh dari masing-masing model setelah diuji menggunakan 5-fold cross validation, diantaranya yang pertama adalah logistic regression, di mana menghasilkan akurasi sebesar 76,35%, yang dimana ini cukup stabil, namun performanya masih di bawah model lain yang lebih kompleks. Kemudian juga ada KNN, yaitu mencapai akurasi sebesar 79,65%, performa yang cukup baik untuk model berbasis pendekatan data. Kemudian juga ada decision tree, yang itu mendapatkan hasil sebesar 77,89%. Kemudian juga ada random forest yang cukup sangat kuat dengan rata-rata yang akurasinya mencapai 84,80%, yang menunjukkan keunggulan pendekatan dari ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon. Kemudian juga ada support vector classifier yang juga cukup solid dengan nilai sebesar 79,19%, namun biasanya memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama untuk dataset yang lebih besar. Dan terakhir ada XGBoost yang merupakan hasil yang kompetitif dengan random forest, yaitu sebesar 84,56%. Dari hasil ini, model random forest dan XGBoost merupakan dua kandidat terkuat yang mampu menangkap flat churn dengan durasi akurat dengan akurasi yang cukup tinggi. Kedua model juga sangat cocok apabila digunakan dalam skenario bisnis seperti milik bapak atau ibu, di mana keputusan prediksi churn akan digunakan sebagai dasar strategi retensi pelanggan. Ya, setelah memperoleh hasil akurasi terbaik dari model random forest, kami melanjutkan proses dengan mengevaluasi kemampuan model secara lebih detail menggunakan convention matrix. Convention matrix ini merupakan alat yang sangat berguna dalam memahami jenis kesalahan yang dilakukan oleh model prediksi. Penting juga untuk kita ketahui bukan hanya sekedar model mana saja yang benar, tapi juga kita perlu tahu model mana saja yang salah untuk diprediksi. Pada gambar yang Bapak Ibu bisa lihat, ini merupakan convention matrix yang dimana merupakan model dari random forest yang dievaluasi menggunakan data validasi dari proses 5-fold cross validation, dimana untuk sumbu vertikal ini bisa kita lihat menunjukkan label sebenarnya, true label, yaitu apakah pelanggan benar-benar churn dengan notasi angka 1 atau tidak dengan 0. Kemudian juga pada garis sumbu horizontal menunjukkan label prediksi dari model yang digunakan. Dari hasil evaluasinya kita dapat lihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan 827 pelanggan yang tidak churn dengan benar. Kemudian hanya 3 pelanggan non churn yang salah diklasifikasikan sebagai churn. Sementara itu, untuk pelanggan yang benar-benar churn, model memprediksi hanya sebesar 825 dengan tepat. Kemudian juga tidak ada pelanggan churn yang salah diklasifikasikan sebagai non-churn dalam contoh fault ini. Dengan hasil seperti ini, random forest memberikan performa yang sangat tinggi dengan akurasi mendekati 99,84% secara rata-rata. Ini menunjukkan bahwa model yang sangat andal dan hampir tidak membuat kesalahan dalam memprediksi apakah seorang pelanggan akan berhenti berlangganan atau tidak. Keakuratan model ini dalam bisnis sangat penting karena prediksi yang hampir sempurna membuat perusahaan dapat secara proaktif dalam mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn, lalu menerapkan strategi pemasaran yaitu seperti penawaran khusus, promosi, diskon, dan juga hal-hal lainnya. Setelah mengevaluasi random forest, kami juga mencoba model lain yaitu KNN dengan cara membandingkan kedekatan fitur pelanggan terhadap pelanggan lainnya, lalu juga menentukan prediksi berdasarkan tetangga terdekatnya. Dalam gambar di depan dapat kalian lihat bahwa convention matrix dari model KNN untuk melihat kinerja klasifikasi terhadap data pelanggan churn dan juga tidak churn. Pada baris pertama atas yang menunjukkan pelanggan yang sebenarnya tidak churn, kelas 0. Dari total pelanggan ini sebanyak 596 diklasifikasikan dengan benar. Namun 234 pelanggan salah diprediksi sebagai churn. Kemudian untuk baris keduanya yang sebenarnya churn, kelas 1,
Sebanyak 742 diklasifikasikan dengan benar, namun masih ada 83 pelanggan churn yang tidak terdeteksi oleh model. Secara rata-rata, model ini menghasilkan akurasi sebesar 79,65%. Namun jika kita lihat lebih detail lagi, jumlah kesalahan prediksi pada pelanggan yang tidak churn cukup tinggi, yaitu 234. Berdasarkan hasil analisis terhadap data pelanggan perusahaan telekomunikasi, dapat ditemukan bahwa sebagian besar pelanggan, yaitu sekitar 73,5%, tidak melakukan churn, sementara 26,5% sisanya memilih untuk berhenti berlangganan. Distribusi ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas dalam data yang perlu diperhatikan dalam proses pemodelan agar hasil prediksi tidak bias terhadap kelas mayoritas. Dalam proses pemodelan juga beberapa faktor seperti jenis kontrak, metode pembayaran, biaya bulanan, dan berlangganan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan pelanggan melakukan churn. Dua algoritma telah dibandingkan, yaitu KNN dan juga Random Forest, dimana meskipun performa KNN meningkat setelah dilakukan tuning hypermeter, Random Forest tetap memberikan akurasi yang lebih tinggi dan mampu menangkap pola yang lebih kompleks dalam data. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn secara lebih akurat, sehingga strategi retensi pelanggan dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tingkat churn dan juga meminimalkan kerugian bisnis secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.